Halo semuanya, welcome to our newest content, Talk Actives, talking about perspectives. Jadi di sini adalah konten yang akan membahas tentang hal-hal atau fenomena yang sedang viral yang terjadi di dunia melalui perspektif kekristenan. Nah, akhir-akhir ini kita digembarkan dengan berita mass shooting atau penembakan yang berada di Texas, Amerika. We are following the breaking news out of Texas, and it is heartbreaking news. 14 students and one teacher are dead, killed after a shooting at an elementary school. Penembakan tersebut dilakukan oleh seorang anak muda yang berumur 18 tahun yang seharusnya mendatangi pesta kelulusannya, namun malah mengundurkan diri atau drop out dari sekolahnya. Nah, anak tersebut mengancam untuk membunuh neneknya dan melakukan penyerangan ke sekolah. Dan total terdapat 2 orang dewasa dari 19 orang anak yang meninggal dunia. Nah, kira-kira apa yang kita rasakan sebagai orang tua ketika kita mendengar berita tersebut? Seakan-akan dunia ini tidak adil, bukan? Bayangkan jika anak kita tuh sedang belajar dan tidak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba harus meninggal dunia karena kesalahan orang lain. Kita mungkin akan sangat sulit untuk menerima. Karena kita tahu bahwa kita sudah berkorban banyak, kita sudah melakukan semuanya untuk anak kita dan tiba-tiba menghilang secara sia-sia dan tanpa tujuan yang jelas. Well, itulah kenyataannya. Penembakan tersebut adalah hal yang wajar terjadi karena kita sedang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Lantas, mengapa Tuhan itu mengizinkan kejahatan terjadi dalam dunia? Alasannya adalah supaya kita tidak menaruh harapan dan harga diri kita terhadap ilah-ilah palsu yang ada di dunia. Melalui penderitaan kita dapat disadarkan dan mengerti bahwa penghibur yang sejati dan kebahagiaan yang sejati itu bukan pada anak kita atau orang tua kita atau keamanan kita dalam dunia ini, tetapi hanya pada Tuhan. Tetapi tidak berarti kita hanya diam saja dan merasa aman. Kita tetap harus melakukan prevensi supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sebagai orang tua, kita harus selalu menjalin komunikasi dengan anak kita. Karena keluarga adalah tempat pertahanan pertama, tempat pertolongan pertama, first line defense dalam kehidupan anak-anak. Tidak jarang anak-anak yang mengalami bully dan permasalahan di sekolah yang dapat merusak citra diri mereka. Tetapi sebagai orang tua kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Karena tidak jarang bahwa keluarga adalah permasalahan utama yang dialami oleh anak. Seringkali kita terlalu mengatur dan menaruh ekspektasi yang sangat besar kepada anak, sehingga anak memiliki beban yang sangat besar dan merasa hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh orang tuanya. Sebagai orang tua, kita patut mengasihi anak kita sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kita seharusnya menjadi pendengar yang baik, menjadi pembimbing yang baik, menjadi pendidik yang baik, dan yang paling penting adalah kita harus berusaha menaruh harapan dan citra diri anak kita kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang dapat memuaskan dan memenuhi hati kita. Sehingga anak tidak akan mencari keamanannya di tempat yang lain. Anak bisa merasa aman dan anak bisa merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya, yaitu Yesus Kristus. Sampai sini dulu konten Talk Actives, talking about perspectives. See you di next topics. Dan semoga topik yang kita bahas memberkati kalian semua. See you, bye-bye.